berbeda ketimbang dengan Eropa, negara-negara Eropa atau negara-negara Barat lah kira-kira gitu. Nah, sehingga kemudian mereka ini menawarkan, terutama dalam konteks metodologi, kepada negara-negara Timur untuk melawan ketertinggalannya atau meninggalkan kata kemiskinan itu melalui metodologi yang ditawarkan, ya, melalui doktrin ekonomi mereka. Nanti ada yang disebut doktrin ekonomi kapitalis yang basisnya adalah kebebasan. Kemudian ada doktrin ekonomi sosialisme, ekonomi terencana atau ekonomi berencana lah kira-kira terencana. Yang dasar doktrinalnya itu dasar doktrinalnya salah satu diantaranya adalah kesetaraan. Itu pertama. Kedua, misalkan dalam soal misalkan memegang yang punya hak dalam konteks produksi misalkan itu adalah pekerja, gitu. Karena dialah yang bekerja atau menghasilkan yang namanya nilai-nilai ekonomi. Nah, seperti kembali ke yang tadi, bahwa ilmu ekonomi ini, ekonomi Islam ini atau doktrin ekonomi Islam ini lahir sebagai sebuah antitesa, ya, lahir sebagai sebuah antitesa terhadap arus utama yang sudah lama berkembang dan menciptakan kemajuan. Jadi dalam konteks ini sebetulnya dia tidak sedang mengatakan bahwa ekonomi Barat itu nggak menciptakan kemajuan atau nggak bisa menciptakan kemajuan, gitu. Cuman karena konteksnya ini berbeda, jadi nggak bisa berlaku sebagaimana keberlakuannya di dalam dunia Barat atau di dunia Eropa yang kemudian membuat mereka itu maju. Nah, pemikiran ekonomi Islam atau doktrin ekonomi Islam ini dihadirkan atau disuguhkan sebagai sebuah antitesa yang tadi sekaligus menyadarkan kepada umat Islam bahwa Anda punya nilai sendiri, bahwa Anda punya metodologi sendiri, bahwa Anda punya ilmu Anda punya katakanlah pengetahuan ekonomi, sistem ekonomi yang baik yang bisa menjamin atau bisa menciptakan kemajuan di antara kita. Gitu. Jadi kembali ke yang tadi soal dia, jadi kemudian pertanyaannya ekonomi Islam ini bicara dalam konteks apa saja? Itu luas banget kalau bicara soal itu. Iya kan? Dulu ada asumsi yang dilahirkan misalkan yang mengatakan bahwa ekonomi Islam itu hanya bicara dalam konteks distribusi. Itu. Artinya misalkan ketika hanya misalkan infak-infak gitu atau sedekah-sedekah gitu. Tidak lebih dari sekedar itu. Padahal sebetulnya tidak, itu luas. Tidak hanya bicara dalam konteks distribusi dan sesederhana ditafsirkan bahwa misalkan kalau kamu orang kaya, setiap pendapatanmu infakkan sebagian atau sedekahkan sebagian. Ya, karena di dalamnya ada hak, katakanlah ada anak yatim, ada hak anak yatim misalkan, atau ada hak orang lain. Tidak hanya bicara dalam konteks itu luas. Baik bicara soal distribusi, baik bicara soal distribusi dan produksi, ya, itu kedua hal itu dibicarakan dalam ekonomi Islam. Kemudian juga bicara dalam konteks yang lain, kayak misalkan penghapusan bunga, kebebasan ekonomi, nasionalisasi barang-barang, katakanlah misalkan perusahaan-perusahaan asing. Semua itu dibicarakan di dalam ekonomi Islam. Artinya saya ingin mengatakan bahwa kendati dia adalah doktrin, bukan sebagai sebuah ilmu, tapi cakupannya itu luas. Iya, cakupannya sangat luas. Kira-kira begitu. Iya, terima kasih banyak ya. Ini berarti memang doktrin ekonomi Islam itu cakupannya sangat banyak lagi ya. Berarti secara universal lagi gitu ya. Iya, dia luas. Jadi jangan sempit memahami bahwa ekonomi Islam itu hanya bicara dalam konteks distribusi. Oke. Gitu. Kalau begini Bang. Oke, berarti dalam konteks doktrin ekonomi Islam ini berbicara lebih luas lagi, bukan hanya sekedar distribusi dan produksi itu tadi. Lalu kemudian bagaimana doktrin ekonomi Islam ini memandang kedua yang tadi itu, doktrin distribusi dan produksi. Iya, ini kalau bicara dalam konteks itu tuh panjang sebetulnya. Tapi oke, saya kasih semacam testimoni lah ya. Bukan testimoni, tapi
sinopsis atau gambaran umum Ya. soal itu. Kan itu panjang. Itu detail banget. Islam bicara soal apa, ekonomi Islam itu membicarakan soal distribusi, membicarakan soal produksi. Iya kan? Katakanlah misalkan dalam konteks distribusi. Islam itu mula-mula dia jadi gini, ini sedikit ya. Ini bedanya dengan doktrin ekonomi katakanlah ekonomi lain ya. Entah nanti sosialisme ataupun kapitalisme. Kalau dalam doktrin ekonomi lain, yang lebih utama dipandang itu adalah soal kontribusi, distribusi, ya. Sementara produksinya tidak dipandang begitu penting lah kira-kira. Yang utama itu dipandang, yang lebih utama dipandang itu adalah distribusi, ya kan? Kenapa distribusi dipandang lebih utama? Karena kalau dalam klasifikasi kekayaan dia adalah dia masuk dalam kategori kekayaan kedua, kekayaan sekunder. Jadi dalam konteks yang tadi misalkan, jadi kan kekayaan itu kan ada dua. Ada kekayaan sekunder, ada kekayaan primer. Kekayaan primer itu yang berkaitan dengan hal-hal yang objektif tadi itu. Atau hal-hal yang kata misalkan tanah, kemudian tanah dan tambang dan seterusnya lah kira-kira. Itu namanya kekayaan primer lah. Iya kan? Sementara kekayaan sekunder ini dia masuk dalam kategori aset yang dihasilkan melalui pengolahan kekayaan pertama tadi, melalui kerja produksi. Nah, aset itu misalkan kayak rumah dan seterusnya. Nah, dalam doktrin ekonomi barat itu, katakanlah dalam konteks ini adalah kapitalisme dan sosialisme misalkan. Ya, dia hanya memandang penting dalam konteks itu. Kedua, di poin yang kedua yang tadi, kekayaan sekunder, karena dia lebih berkaitan pada konteks nilai ekonomi. Ya. Sementara yang tadi misalkan, yang kekayaan pertama itu tidak dipandang begitu penting lah, tanda kutip ya, tidak dipandang begitu penting. Dengan alasan misalkan soal kebebasan ekonomi. Sehingga kemudian makanya jangan heran ketika terjadi namanya eksploitasi. Iya kan? Terjadi namanya eksploitasi atau sikap rakus terhadap alam semesta. Iya kan? Dengan alasan kebebasan dan seterusnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana Islam memandang itu? Kedua itu sangat dalam sebetulnya Islam memandang konteks itu. Sebagai sebuah antitesa, sebagai sebuah respon juga, makanya berbeda ketika Islam misalkan memandang, justru malah yang pertama dia pandang adalah distribusi. Atau dia menganggap yang dia pandang pertama adalah produksi, bukan distribusinya, tapi yang dipandang utama adalah kontribusi. Kontribusi lagi. Produksi. Ya, yang dipandang pertama itu adalah produksi. Itu karena di sanalah dasarnya terciptanya kekayaan kedua yang disebut dengan distribusi. Ya kan? Tidak mungkin kita bisa bicara tentang distribusi kalau misalkan tidak ada hal yang bisa diproduksi. Jadi yang dipandang penting itu adalah, atau yang lebih utama disorot misalkan soal produksi. Nah, salah satu contohnya misalkan, tapi itu bedanya ya. Kita bicara perbedaan yang tadi antara bagaimana kacamata doktrin ekonomi sosialisme dan doktrin ekonomi kapitalisme dengan doktrin ekonomi Islam. Itu ya. Nah, bagaimana katakanlah misalkan bagaimana pertanyaan yang tadi, bagaimana ekonomi Islam memandang kedua hal itu. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar soal itu. Kira-kira gini, bicara dalam konteks distribusi misalkan, ya kan, bicara dalam konteks distribusi, Islam itu saking detailnya atau saking perhatiannya atau saking dalamnya kira-kira itu memandang kedua hal itu sebagai sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebelum dia bicara distribusi, dia bicara dulu soal kepemilikan. Ini sebagai gambaran saja, mungkin di lain waktu kita bisa mengulas lebih panjang. Nah, ini dia bicara soal kepemilikan. Ada yang disebut misalkan dipetakan dulu mana kepemilikan negara, mana kepemilikan pribadi.
mana kepemilikan publik, mana kepemilikan bersama, dipetakan dulu satu persatu. Ya, baru lo kemudian beranjak pada pembahasan selanjutnya. Di dalam persoalan yang tadi bicara soal distribusi dan produksi. Gitu ya. Jadi kalau bicara yang saya pikir itu sudah bisa menggambarkan bahwa betapa pentingnya atau betapa perhatiannya ekonomi Islam sebagai sebuah doktrin bagi umat muslim di dalam memandang terkait masalah kedua yang tadi, antara distribusi dan produksi. Kira-kira gitu. Ya, ini udah kita berbicara panjang lebar ya kawan-kawan. Jadi mungkin kita akhiri sampai di sini aja dulu ya Bung ya. Yep. Nanti kita lanjut di video-video selanjutnya ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Terus menonton video-video kami di Media Nalar, video-video selanjutnya. Jangan lupa nanti kalau misalkan ada tema-tema menarik yang perlu kita bahas, itu bisa di komen di bawah ini ya teman-teman ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sekian. Sebelum ini saya rekomendasikan nanti kita bicara soal, kita buat perbandingan, misalkan kalau misalkan teman-teman pemirsa sepakat, kita buat perbandingan antara doktrin ekonomi Islam, doktrin ekonomi kapitalisme, dan doktrin ekonomi sosialisme. Kita petakan satu persatu, melihat dalam bentuk komparasi lah, kita bandingkan ketiga hal itu. Dan kemudian nanti para bisa lah kemudian misalkan para pemirsa Media Nalar mengklasifikasi lah atau menentukan sendiri sesuai dengan kemampuan nalarnya untuk membaca mana yang lebih sesuai sebetulnya untuk diterjemahkan di Indonesia. Kira-kira begitu. Ya boleh itu sangat menarik untuk kita kaji juga supaya tidak salah menilai gitu kan. Bisa membedakan di antara ketiganya. Kita cukupkan sampai di sini kawan-kawan. Nanti kita lanjut di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu.